إحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أما بعد معاشر المسlimin wal muslimat rahimakumullah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan pujian kita kepada Allah atas nikmat-nikmat dan kebaikan-kebaikan yang terus Allah limpahkan kepada hamba-hambanya, dan malam hari ini kita mendapatkan kebaikan yang besar. Allah mudahkan kita untuk berkumpul di majelis ilmu untuk kita bersama-sama mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, memanfaatkan waktu setelah salat maghrib hingga menjelang isya nanti insyaallah untuk kembali mengambil faedah dari kitab Al-Qaul As-Sadid fi Maqasid Tauhid karya Al-Imam Abdurrahman atau karya Syekh Al-Allamah Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, salah seorang ulama yang wafat pada tahun 1376 Hijriah. Dan kita masuk pada bab qaulillahi ta'ala hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqqa wa huwal aliyyul kabir. Bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala, hatta idza fuzzi'a an qulubihim, hingga ketika dicabut, ketika dihilangkan ya dari hati mereka rasa takut. Ketika sudah tidak ada rasa takut lagi, qalu, mereka berkata, madza qala rabbukum, mereka berkata apa yang dikatakan oleh Rabb kalian. Qalul haq, maka sebagiannya mengatakan yang dikatakan oleh Rabb kita, oleh Allah adalah al-haq, adalah kebenaran. Wa huwal aliyyul kabir, dan dialah yang maha tinggi dan maha besar. Ya, ini ayat ini dalam surat Saba ayat 23 menceritakan tentang para malaikat ya, yang ketika sudah dihilangkan rasa takut pada hati mereka, karena sebelumnya mereka takut ya, hingga mereka itu jatuh tersungkur sampai mereka bersujud ya, dan kemudian pingsan ketika mereka itu mendengar apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini para malaikat ketika mendengar apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka takut hingga mereka jatuh tersungkur, bersujud di hadapan Allah, kemudian pingsan. Dan ketika rasa takut ini dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka saling bertanya, apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian? Apa yang telah difirmankan oleh Allah? Maka malaikat yang lainnya menjawab, yang difirmankan adalah kebenaran. Ya, bab ini masuk dalam tema besar sebagaimana bab sebelumnya. Masih dalam satu tema dengan bab sebelumnya, dengan tema besar bukti kebenaran tauhid dan batilnya kesyirikan. Bukti tentang kebenarannya tauhid dan bukti tentang kebatilan kesyirikan. Di sini disebutkan ya dalam keterangannya, wa hadza aidan burhanun azimun akharu ala wujubi tauhid. Pembahasan ini adalah penjelasan yang besar yang lainnya tentang wajibnya tauhid wa butlanis syirki, dan batilnya syirik.
Jadi sebagaimana yang sebelumnya juga demikian. Hanya saja yang sebelumnya yang dicontohkan atau yang disebutkan adalah tentang tentang keesaan Allah dalam tauhid uluhiyah, keesaan Allah dalam tauhid rububiyah, dan keesaan Allah dalam tauhid asma was sifat. Jadi keesaan Allah dalam tauhid rububiyah dan dalam asma was sifat itu menunjukkan wajibnya tauhid. Sebagaimana Allah lah yang esa, artinya yang satu-satunya dalam mencipta, yang satu-satunya dalam memberikan rizki, yang satu-satunya memiliki, menguasai alam semesta, maka Allah lah satu-satunya yang diibadahi. Maka Allah lah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Jadi tauhid rububiyah melazimkan adanya tauhid uluhiyah gitu. Jadi keesaan Allah dalam hal rububiyah, Allah sebagai satu-satunya pencipta, pengatur alam semesta, maka yang berhak diibadahi siapa? Allah. Sementara selain Allah itu diciptakan, selain Allah itu makhluk, selain Allah itu diberi rizki, selain Allah itu diatur oleh Allah. Lalu bagaimana kemudian selain Allah itu diibadahi? Ini jelas menunjukkan kebatilan. Maka pada pembahasan yang lalu kita sudah tahu kewajiban tauhid, kebenaran tauhid dan kebatilan syirik yang ditunjukkan oleh apa? Oleh tauhid rububiyah dan oleh tauhid asma was sifat. Tauhid asma was sifat itu menunjukkan kesempurnaan, karena nama-nama Allah itu semuanya husna. Kenapa dikatakan nama Allah itu husna? Karena menunjukkan sifat yang sempurna. Karena Allah satu-satunya yang memiliki sifat yang sempurna, maka Allah lah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Begitu. Jadi kalau yang diibadahi kok selain Allah, maka ini jelas tidak tidak mengetahui keagungan Allah. Jadi kesyirikan itu diantara pendorongnya adalah karena tidak mengenalnya seseorang kepada keagungan Allah. Kalau seseorang itu mengenal keagungan Allah dengan sebenar-benarnya, bahwa Allah yang maha sempurna, bahwa Allah satu-satunya yang mencipta, maka tentunya dia akan mengesahkan Allah dalam ibadah. Dia akan meyakini Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang hak, dan dia pun akan dengan amalannya akan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun selain Allah, maka itu makhluk. Makanya yang menunjukkan kebenaran tauhid dan kebatilan syirik diantaranya adalah dengan mengenal makhluk. Dengan mengenal makhluk, bahwa makhluk itu sifatnya apa jamaah? Sifatnya makhluk itu apa? Lemah dan fakir, butuh. Semua makhluk itu membutuhkan rizki, membutuhkan apa? Membutuhkan banyak kebutuhan. Semua makhluk, tidak ada satu makhluk kecuali orang yang fakir. Maka kalau kita mengenal bahwa makhluk itu memiliki sifat fakir, berbeda dengan Allah. Allah itu memiliki sifat apa? Tidak butuh kepada yang lain. Sementara makhluk itu memiliki sifat butuh kepada yang lain. Maka dengan kita mengenal makhluk yang memiliki sifat fakir, mengenal makhluk yang memiliki sifat lemah, mengenal makhluk yang membutuhkan yang lainnya, maka dengan itu kita akan
meninggalkan sesembahan selain Allah. Karena selain Allah itu makhluk yang lemah, yang fakir, yang butuh kepada yang lainnya. Lalu bagaimana diibadahi? Yang berhak diibadahi tentunya yang maha sempurna. Yang berhak diibadahi tentunya adalah yang apa? Mencipta. Yang berhak diibadahi tentunya yang tidak butuh kepada siapapun, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai pun makhluk yang terbaik. Siapa itu makhluk yang terbaik, jemaah? Makhluk yang terbaik itu siapa? Hah? Manusia yang terbaik itu siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak bisa memberikan manfaat kepada orang yang paling dekat dengan kerabatnya sendiri di hadapan Allah. Nggak bisa. Yang menyelamatkan di hadapan Allah ya Allah itu sendiri. Dan Allah akan menyelamatkan hamba-hambanya yang beriman. Makanya Nabi SAW mengatakan kepada kerabatnya, pertama kepada kabilahnya, ya ma'syara Quraisy, wahai kabilah Quraisy. Kabilahnya Nabi Muhammad SAW. Ishtaru anfusakum. Selamatkan diri kalian dengan masuk Islam. Tebuslah diri kalian dengan Islam agar diselamatkan oleh siapa? Oleh Allah. Karena kalau tidak Islam tidak akan diselamatkan, termasuk kerabatku sendiri kalau tidak Islam tidak akan diselamatkan, dan saya tidak bisa menyelamatkan di hadapan Allah. Yang menyelamatkan adalah Allah dengan sebab keislaman kalian. Itu dikatakan oleh Nabi SAW kepada kerabatnya. Lihat bagaimana manusia terbaik itu tidak memberikan manfaat untuk keluarganya sendiri. Kalau tidak di atas Islam, maka dia akan binasa di hadapan Allah. Meskipun kerabat Nabi Muhammad SAW. Sampai Nabi Muhammad SAW kemudian mengatakan kepada pamannya, terus kepada bibinya, kepada pamannya siapa? Al-Abbas. Kemudian mengatakan kepada bibinya Safiyah radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Nabi SAW mengatakan, bebaskan diri kalian dari api neraka dengan masuk Islam. Wahai pamanku, wahai bibiku, aku tidak bisa menyelamatkan kalian di hadapan Allah. Sampai akhirnya kepada paling dekatnya orang pada beliau, yaitu putrinya Fatimah. Ya Fatimah binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, salini ma syi'ti min mali. Mintalah kamu dunia yang aku miliki, aku akan beri. Apa yang aku miliki dari dunia aku bisa beri. Tapi jangan meminta keselamatan di hadapan Allah. Selamatkan dirimu sendiri di hadapan Allah dengan masuk Islam. Aku tidak bisa menyelamatkan engkau di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika manusia yang paling mulia saja tidak bisa memberikan manfaat untuk orang yang paling dekat dengan dirinya, lalu bagaimana selain Nabi Muhammad SAW? Bagaimana ada yang diibadahi? Bagaimana ada manusia kok diibadahi? Nabi Muhammad SAW saja tidak berhak untuk diibadahi. Karena meskipun beliau adalah orang paling mulia, tapi beliau adalah manusia yang lemah. Beliau adalah manusia yang diberi rizki oleh Allah. Beliau adalah manusia yang diciptakan oleh Allah. Beliau adalah manusia yang tidak berhak untuk diibadahi. Lalu bagaimana dengan yang di bawahnya Nabi Muhammad SAW kemuliaannya? Apalagi kemudian kok yang diibadahi adalah batu, yang diibadahi kok kemudian pohon, bahkan binatang. Jelas itu sesuatu yang batil. Maka bab ini sedang menjelaskan kebatilan syirik dan kebenaran tauhid. Nah, di dalam bab berikutnya yang disebutkan adalah tentang malaikat. Malaikat
itu makhluk yang sangat kuat. Makhluk yang sangat besar. Dengan manusia kuat mana malaikat itu? Hah? Malaikat itu ada yang bisa mengangkat gunung. Malaikat Jibril pernah mendatangi Nabi SAW ketika disakiti di Taif. Dalam dakwahnya dilempari batu oleh penduduk Taif. Malaikat Jibril mengatakan, wahai Muhammad, gunung yang ada di Taif ini ada malaikatnya yang siap untuk mengangkat gunung itu untuk dilemparkan kepada penduduk Taif yang telah menyakiti kamu. Jika kamu mengizinkan, kamu menginginkan, maka malaikat tadi siap untuk mengangkat gunung dan dilemparkan kepada penduduk Taif karena melempari Nabi Muhammad SAW, menghina Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak menerima tawaran itu. Maksud kita adalah apa? Malaikat sangat kuat, bisa mengangkat gunung. Malaikat Jibril kayak apa besarnya, jemaah? Nabi Muhammad SAW pernah melihat wujud aslinya memiliki berapa sayap? 600 sayap yang menutup seluruh langit, tertutup semuanya. Ini malaikat Jibril, makhluk yang luar biasa, ya. Taatnya luar biasa, tidak pernah maksiat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan mereka selalu menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang seperti ini keadaannya, kekuatannya dan kesalehannya, gitu ya. Makhluk yang sangat soleh, tidak pernah maksiat. Makhluk yang sangat kuat. Bahkan ada malaikat yang menunggu neraka, yang tidak terpengaruh dengan panasnya api neraka. Malaikat yang ghiladun syidad, yang tidak terpengaruh dengan panasnya api neraka. Malaikat yang seperti ini keadaannya, kira-kira berhak enggak untuk diibadahi? Kira-kira bagaimana jamaah? Berhak apa dia untuk diibadahi? Kenapa tidak? Makhluk yang sangat kuat seperti ini ternyata sangat lemah di hadapan Allah. Diceritakan dalam ayat tadi, ketika rasa takut itu dihilangkan, mereka saling mengatakan apa yang disampaikan oleh Rabb kalian. Kemudian yang lainnya mengatakan yang disampaikan adalah kebenaran. Ceritanya bagaimana? Ceritanya itu tadinya mereka takut yang luar biasa. Kapan mereka takut? Ketika mereka mendengar Allah berfirman. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, di sini disebutkan dalam kitab aslinya, idza qadallahu al-amra fis sama', ketika Allah mewahyukan, ketika Allah berfirman, ketika Allah menetapkan ketetapannya, ya, di langit, darabatil malaikatu bi ajnihatiha khud'anan liqaulihi. Malaikat itu ketika mendengar firman Allah, mereka langsung mengepakkan sayap-sayap mereka. Kenapa? Takut sampai mereka mengepakkan sayap-sayapnya. Karena takutnya, karena merasa hina dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ka'annahu silsilatun ala safwanin yanfudhuhum dzalik. Seakan-akan wahyu itu, ya, ketika mereka mendengar wahyu itu, yani ketika mereka mendengar wahyu, mereka takut sebagaimana takutnya mereka ketika mendengar suara yang amat keras. Suara yang bagaimana? Suara rantai besi yang ditarik atau dipukulkan kepada batu yang tidak ada di atasnya apapun. Kalau di atasnya ada sesuatu kan kerasnya kurang, tapi tidak ada apapun.
seperti rantai besi yang sangat besar yang diseret ya, dari batu atau dilemparkan ke batu. Jadi mereka itu takut, mengepakkan sayapnya, bagaikan mereka itu mendengar suara yang memekikkan telinga, yaitu suara apa? Suara besi yang ditarik dari batu. Suara rantai besi yang besar yang ditarik dari batu. Sampai akhirnya setelah dihilangkan rasa takut mereka, barulah mereka mengatakan apa yang dikatakan oleh Rob kalian tadi. Apa yang dikatakan oleh Rob ini setelah hilang takutnya. Tadi saat mendengar langsung apa? Takut. Ketika mendengar ya, langsung takut. Ketika Allah berfirman, ketika Allah berkata, berarti Allah berkata, ya. Ada suaranya? Ada. Makanya malaikat mendengar. Dan ketika mendengar itu, mereka itu takut bagaikan takutnya mereka ketika mendengar besi yang ditarik. Rantai besi yang ditarik, yang sangat keras suaranya. Ini malaikat yang kita katakan tadi sangat kuat, yang sangat mulia di hadapan Allah, yang tidak pernah bermaksiat di hadapan Allah, itu pun takut, seperti itu takutnya. Fayasma'uha mustarikus sam'i. Dan pada waktu Allah menyampaikan itu ada pencuri pencuri dengar, pencuri yang mencuri suara, mencuri dengar gitu. Dari kalangan apa? Dari kalangan jin. Ya. Dari kalangan jin ada yang mencuri dengar. Wa mustariqus sam'i hakada. Dan mereka ketika mencuri dengar, mereka itu hakada seperti ini. Kata perawi hadisnya, ba'duhu fawqa ba'd, satunya berada di atas satunya. Wasafahu Sufyan bi kaffihi faharrakaha wa baddada baina asabi'ihi. Disebutkan oleh yang meriwayatkan hadis ini yaitu Sufyan. Beliau memberikan apa? Memberikan penjelasan dengan telapak tangannya. Demikian. Jadi apa? Telapak tangannya itu dibuka begini, tidak menggenggam, dibuka dan direnggangkan. Jadi mereka pencuri dengar dari kalangan jin itu, satunya di atas, satunya di atas, satunya di atas, satunya di atas, satunya terus. Ingin mencuri dengar apa yang didengar oleh para malaikat di langit sana. Ya. Dan ketika ada yang berhasil mencuri dengar, fayasma'ul kalimah, ada yang berhasil mencuri dengar, fayulqiha ila man tahtahu. Kemudian yang didengar tadi, berita tadi dilemparkan ke yang di bawahnya. Karena tadi satunya di atas satunya di atas satunya. Maka disampaikan kepada yang bawahnya. Kemudian setelah itu disampaikan lagi, sumayulqiha al-akhar ila man tahtahu. Dilemparkan lagi ke bawahnya lagi suara tadi. Disampaikan lagi suara tadi, hatta yulqiha ala lisanis sahir, sampai ujungnya kepada siapa? Tukang sihir, dukun, peramal yang ada di muka bumi. Jadi mereka mendapatkan berita dari siapa? Dari setan, dari jin yang mencuri dengar ke langit. Fa yulqiha ala lisanis sahir awil kahin farubbama adrakahu shihab. Namun terkadang itu yang di atas sudah mendengar, belum sempat disampaikan kepada yang di bawahnya, sudah terkena apa? Sudah terkena pecahan bintang. Karena di antara fungsi bintang itu untuk melempar setan. Jadi bintang itu ada pecahannya, yang pecahan itu di antara fungsinya untuk melempar setan. Ada yang terkena sehingga sudah mendengar berita, mencuri dengar, tapi kemudian sebelum disampaikan kepada yang di bawahnya, dia sudah terkena lemparan bintang.
Terkadang setelah disampaikan baru terkena, sehingga masih bisa disampaikan lagi ke bawah, masih bisa sampaikan lagi sampai kepada tukang ramal yang ada di muka bumi. Dan dikatakan dalam hadis ini, warubbama alqaha qabla an yudrikahu fayakdzibu ma'aha mi'ata kadhibah. Dan kemudian apa yang didengar oleh jin tadi ditambahi oleh tukang ramal tadi. Apa yang disampaikan oleh jin tadi ditambahi. Nah, dengan 100 kedustaan. Atau jin tadi menambahi apa yang didengar tadi dengan 100 kedustaan. Sehingga kemudian tukang ramal itu lebih banyak salahnya karena dustanya sampai 100, lebih banyak salahnya. Tapi terkadang ada benarnya karena memang mendapatkan berita dari jin. Dan kita dilarang untuk mendatangi tukang ramal, dilarang untuk mendatangi tukang sihir, apalagi membenarkannya. Akan datang bab secara khusus masalah ini. Barang siapa yang mendatangi dukun, tukang ramal, maka tidak diterima salatnya 40 hari. Barang siapa yang membenarkannya, maka dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fayuqal alaysa qad qala lana yawm kada wa kada wa kada fayusaddaqu bitilkal kalimah allati sumi'at minas sama. Ya, kemudian apa? Dikatakan kepadanya, bukankah telah dikatakan akan terjadi ini pada hari ini dan pada hari ini, bukankah akan terjadi ini pada hari itu, pada hari itu. Jadi tadi tukang ramalnya itu menyampaikan kepada orang-orang berita yang datang dari jin yang sudah ditambahi dengan kedustaan. Fayusaddaq bitilkal kalimah allati sumi'at minas sama, maka dibenarkan berita yang datang dari jin yang telah dicuri dari langit. Kemudian dalam hadis yang lainnya, wa anin Nawas ibn Sam'an radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza aradallahu ta'ala an yuhya bil amri takallama bil wahyi. Ketika Allah menginginkan untuk mewahyukan firman-Nya, kemudian Allah berkata dengan firman-Nya, akhadhatis samawati minhu rajfah aw ra'dah syadidah. Langit itu bergetar. Langit yang begitu besarnya, luasnya, kuatnya bergetar. Malaikat tadi apa? Ketakutan, langsung mengepakkan sayapnya. Khaufan minallah, karena mereka takut kepada Allah. Semuanya takut kepada Allah. Langit-langit pun takut kepada Allah. Fa idza sami'a dzalika ahlu samawati sa'iqu wa kharru lillahi sujada. Dan ketika penduduk langit, yaitu para malaikat mendengar firman Allah tadi, mereka pun pingsan. Mereka pun sujud dan pingsan. Ya. Fayakunu awwala man yarfa'u ra'sahu Jibril. Yang pertama kali siuman dari para malaikat itu siapa? Malaikat Jibril sebagai pemimpin para malaikat. Ya. Tentunya lebih kuat dari malaikat yang lainnya, ya, lebih istimewa dari malaikat-malaikat yang lainnya. Pemimpinnya malaikat, itu pun pingsan, meskipun yang pertama kali apa? Pertama kali bangun, tapi pingsan. Ya. Fayukallimuhullah min wahyihi bima arada. Ya. Kemudian setelah itu Allah menyampaikan wahyunya kepada malaikat Jibril untuk disampaikan kepada yang diinginkan oleh Allah kepada Rasulnya. Summa yamuru Jibril alal malaikah, kemudian malaikat Jibril melewati para malaikat yang kemudian pada siuman semuanya. Ketika malaikat pada siuman dan takutnya dihilangkan
dan malaikat Jibril melewati mereka, mereka bertanya, apa yang dikatakan oleh Rabb kita? Malaikat Jibril mengatakan yang dikatakan oleh Rabb kita adalah kebenaran. Ya. Jadi maksud dari dibawakannya hadis ini untuk menunjukkan malaikat yang seperti itu, kekuatannya, kesalehannya, itu takut lemah di hadapan Allah, hina di hadapan Allah, sehingga tidak berhak untuk diibadahi. Lalu bagaimana dengan makhluk yang lainnya? Bagaimana dengan manusia yang banyak dosanya, yang soleh, yang tidak pernah berbuat dosa seperti malaikat saja tidak berhak diibadahi? Bagaimana dengan makhluk manusia yang banyak berbuat dosa dan sangat lemah, jauh lebih lemah dari malaikat? Malaikat jauh lebih kuat daripada manusia. Manusia jauh lebih lemah. Lalu bagaimana malaikat yang sangat kuat saja tidak berhak diibadahi? Bagaimana kemudian ada manusia yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi disebutkan nas-nas ini wa huwa dzikrun nusus ad-dalati ala kibriya'ir rabbi wa 'azamatihi allati tatadha'alu wa tadmahillu 'indaha 'azamatul makhluqat al-'azimah. Disebutkan di sini dalil-dalil yang menunjukkan keagungan Allah, di mana apa? Makhluk yang paling besar, yang paling kuat itu tidak ada artinya di sisi Allah. Makhluk yang paling kuat dan paling soleh tidak ada nilainya di sisi Allah. Tidak berarti di hadapan Allah. Tidak berarti di hadapan Allah, lemah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa takhda'u lahul malaikah wal alam al-ulwi wal sufli. Semuanya tunduk kepada Allah, semuanya menghinakan diri kepada Allah. Langit pun takut, langit yang sangat besar takut kepada Allah. La tasbutu afidatuhum indama yasma'una kalam Allah, indama yasma'una kalamahu. Mereka malah malaikat tidak bisa menahan rasa takutnya, tidak bisa menjaga hatinya sampai pingsan. Ya. Tatabaddalahum ba'du 'azamatihi. Ya. Tatabaddalahum ba'du 'azamatihi wa majdihi. Nampak bagi mereka bagaimana keagungan Allah. Khadi'atun lahu, sehingga tunduk kepada Allah. Khaifatun minhu, sehingga takut kepada Allah. Faman kana hadza sya'nuhu. Kalau demikian keadaan malaikat yang luar biasa dibanding manusia, ya, dari sisi kekuatannya, dari sisi tidak pernah berbuat maksiat, begitu keadaannya di hadapan Allah. Wa huwa rabbul ladzi la yastahiqu al-ibadah. Maka dialah Allah satu-satunya sesembahan yang tidak berhak diibadahi kecuali hanya Allah semata. Ya. Walhamda wassana'a wasyukra watta'zima wa ta'alluha illahu. Tidak ada yang berhak untuk diberikan pujian, tidak ada yang berhak untuk kita bersyukur kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang berhak untuk diagungkan kecuali Allah. Tidak ada yang berhak untuk dijadikan sebagai sesembahan yang diibadahi satu-satunya selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man siwahu laisa lahu min hadzal haqqu syai'. Selain Allah tidak ada apa? Tidak ada hak untuk diberikan ibadah. Enggak pantas, tidak punya kepantasan untuk diberi ibadah sedikit pun. Maka tidak ada ibadah untuk selain Allah, tidak ada sujud kepada selain Allah, bahkan ruku pun tidak ada. Sampai para ulama kita ketika kita dibolehkan bersalaman dan mencium tangan, ya. Kalau kita bersalaman dengan orang tua itu boleh kita salaman sambil cium tangan, tapi cium tangan bukan meletakkan tangannya orang yang kita salami di dahi. Meletakkan tangan yang kita salami di dahi kita, ini bagian dari sujud. Mirip dengan sujud. Ini sajdah sughra, sujud kecil. Sehingga bisa masuk ke dalam kesyirikan. Jadi kalau kita salaman itu, ya,
Kemudian kita mau cium, ya cium saja atau tempelkan di pipi. Tapi jangan ditempelkan di dahi, karena dahi itu tempat sujud kepada Allah. Allah lah yang berhak untuk diibadahi. Allah lah yang berhak untuk diberi sujud kepadanya, untuk kita ruku kepadanya. Selainnya jangan. Tidak ada. Tidak ada ruku, itu ibadah. Tidak ada sujud kecuali hanya kepada Allah. Bahkan meletakkan tangan pun jangan di dahi, yang kita ajak salaman tadi. Karena yang lainnya itu fakir, yang lain itu makhluk, yang lainnya itu lemah. Lalu bagaimana kemudian diibadahi, dijadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala? Mungkin dianggapnya, ya tapi ini wali Allah. Meskipun wali Allah, jangankan wali Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berhak diibadahi. Bagaimana wali Allah yang itu di bawahnya Nabi? Apalagi yang bukan apa-apa. Apalagi yang dianggap wali tapi ternyata orang gila. Kemudian diibadahi, dikeramatkan kuburannya, kemudian apa? Berdoa, memanggil namanya untuk dijadikan perantara, meminta kepada Allah. Itu namanya berdoa kepada selain Allah. Mau diberi nama apapun itu kenyataannya berdoa kepada selain Allah. Istighosah misalnya kepada yang sudah meninggal dunia. Istighosah juga berdoa kepada selain Allah. Tidak ada yang berhak untuk kita berikan doa kita kecuali hanya kepada Allah. Panjatkan doa hanya kepada Allah. Mintalah hanya kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta tolonglah kepada Allah. Maka semakin kita mengagungkan Allah, semakin kita mengenal keagungan Allah, maka kita semakin tahu bahwa hanya Allah lah sesembahan yang berhak diibadahi satu-satunya, dan selain Allah sama sekali tidak berhak untuk diibadahi. Dan kita semakin mengenal makhluk, bahwa makhluk itu lemah, fakir, tidak bisa berdiri sendiri, selalu butuh kepada yang lainnya. Maka kita juga akan semakin mengetahui bahwa manusia siapapun tidak berhak untuk diibadahi. Apalagi kita sudah mengenal makhluk yang sangat kuat seperti malaikat, ternyata juga lemah di hadapan Allah, rendah di hadapan Allah, takut di hadapan Allah. Lalu bagaimana dengan makhluk yang lemah seperti manusia? Maka ini semuanya menunjukkan tentang kebenaran tauhid dan kebatilan kesyirikan. Fakama waman siwahu laisa lahu min hadzal haqqus syai'. Maka selain Allah tidak berhak untuk mendapatkan sedikit pun dari ibadah. Fakama annal kamalal mutlaqa wal kibriya wal 'azamah wa nu'utal jalali wal jamalil mutlaq kulluha lillah. Sebagaimana kesempurnaan itu milik Allah, keagungan itu milik Allah, kesempurnaan yang mutlak, keindahan yang mutlak, itu semuanya milik Allah. La yumkin an yattasif biha ghairuhu. Tidak mungkin akan disifati seperti ini selain Allah. Tidak ada. Tidak ada selain Allah yang disifati seperti Allah, yang memiliki sifat sempurna. Enggak ada. Siapapun dari makhluk itu enggak ada. Kalaupun makhluk itu dikatakan sifatnya sempurna, itu dibanding makhluk yang lainnya. Bukan karena dia sempurna secara zatnya, tidak. Tidak ada yang sempurna. Tapi mungkin dia dikatakan sempurna. Misalnya ada manusia yang sehat, ada manusia yang cacat. Maka dia sempurna kalau dibandingkan dengan yang cacat. Tapi kesehatan dia dari siapa? Apakah dia tidak butuh kesehatan dari Allah? Apakah dia tidak diberi kesehatan itu oleh Allah? Diberi oleh Allah. Sehingga bagaimana mau dikatakan sempurna secara hakikatnya, secara zatnya? Tidak. Tetapi kesempurnaan yang diberi oleh Allah dan kesempurnaan yang dibanding dengan makhluk yang lainnya yang tidak sempurna. Fakadzalikal ubudiyah adh-dhahirah wal batinah kulluha haqquhu ta'ala.
Al-khasul ladzi la yusyariku fi musyarikun biwajhin. Begitu pula ibadah-ibadah yang zahirah, ibadah-ibadah yang batinah, yang ada di dalam hati. Ibadah-ibadah yang ada di dalam hati. Seperti apa jamaah? Tawakal, ya, berserah diri, kemudian taubat, kemudian takut, berharap, ya. Ini apa? Niat itu semuanya untuk Allah, ya. Semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang zahir maupun yang batin semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain Allah maka tidak berhak sedikit pun, ya, untuk mendapatkan jenis ibadah satu pun tidak berhak. Ya, semua jenis ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini tema besarnya tentang apa? Benarnya tauhid, bukti benarnya tauhid, yaitu Allah sebagai satu-satunya yang berhak diibadahi, sebagai satu-satunya sesembahan yang benar, dan bukti batilnya kesyirikan, yaitu peribadatan kepada selain Allah. Mudah-mudahan bukti ini sudah bisa difahami oleh jamaah semuanya, sehingga semakin mengenal keagungan Allah dan semakin kita senantiasa meluruskan, ya, niat kita semata-mata mencari ridhonya Allah, semata-mata mengharapkan ridhonya Allah, ya. Karena Allah lah yang berhak diibadahi. Murnikan ibadah hanya untuk Allah. Sesembahan yang satu-satunya berhak diibadahi hanya Allah, yang kita cari ridhonya, yang kita berharap balasan, ya, bukan untuk mendapatkan pujian manusia, bukan untuk mendapatkan sanjungan dari manusia, tidak. Maka kalau semakin kita mengetahui keagungan Allah, maka insya Allah kita akan semakin sempurna dalam mewujudkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selalu memperbaiki agama kita, mengampuni dosa-dosa kita semuanya, dosa-dosa orang tua kita, dosa-dosa guru-guru kita, dosa-dosa seluruh kaum muslimin, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.